Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang muslim ketika dia melihat kemungkaran, ketika dia menyaksikan kemaksiatan, tidak lain adalah mencegahnya, merubahnya. Dengan apa dia merubahnya? Disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubahnya, hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau mereka tidak mampu, maka dengan hatinya. Karena itulah selemah-lemah iman. Akan tetapi mencegah kemungkaran ini ada dawabitnya, ada aturan mainnya, ada rambu-rambunya. Guru kami Syekh Abdullah Izzuddin Al-Azhari menjelaskan hadis ini bahwa maksud dari zalika adalah isyaratun lil ba'id, kembali kepada taghyirul munkar bil yad. Mencegah kemungkaran dengan tangan adalah selemah-lemah iman. Sedangkan mencegah kemungkaran yang paling kuat adalah dengan hati. Kenapa demikian? Kenapa mencegah kemungkaran dengan tangan adalah selemah-lemah iman? Berapa banyak oknum yang diamanahkan untuk memberantas narkoba, tapi sejatinya dia juga menggunakan itu. Tapi sejatinya dia menjadi tempat setoran bandar. Berapa banyak orang-orang yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum, tapi dia menegakkan hukum sesuai dengan pesanan. Maka itulah yang menyebabkan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Berapa banyak pula orang-orang yang diamanahkan untuk memberantas korupsi, tapi dia tidak selamat pula dari suap menyuap. Itulah yang membuktikan bahwa mencegah kemungkaran dengan tangan adalah selemah-lemah iman. Sedangkan mencegah kemungkaran dengan menggunakan hati adalah yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah berdusta atas apa yang dia rasakan. Hati bisa menilai mana yang hak, mana yang batil. Hati bisa mengetahui ini diridai Allah, ini dimurkai Allah. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa wa ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula perangai seseorang. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau seandainya segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh akhlaknya, seluruh perangainya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu
adalah hati. Kemudian ketika kami menghadiri syarah Sahih Muslim, mantan Rektor Al-Azhar, guru besar hadis, Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, beliau juga menjelaskan hadis ini bahwa fa inna taghyiral munkar bil munkar yusabbibu ila wuqu'i asyaddil mafsadah. Mencegah kemungkaran dengan kemungkaran akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang lebih besar. Fakullu amrin yurja'u ilal wali, dan setiap urusan dikembalikan kepada pemerintah, setiap urusan dikembalikan kepada petugas yang berwenang menangani kasus-kasus tersebut. Karena Nabi tidak pernah sekalipun merusak berhala-berhala sesembahan orang-orang kafir. Maka mencegah kemungkaran dimulai dari hati. Hati menolak, hati mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian mencegah yang dibolehkan lagi adalah dengan lisan. Lisan menegur, lisan menasihati. Sedangkan yang ketiga, karena ini adalah selemah-lemah iman, maka para ulama menganjurkan dan mewajibkan dikembalikan urusannya kepada petugas yang berwenang, adalah kepada kepolisian. Maka jangan sampai kaum muslimin merusak tempat-tempat maksiat, karena Islam tidak mengajarkan itu. Lalu kita melaporkan kepada petugas kepolisian, ketika tidak ditindaklanjuti, itu adalah urusan kepolisian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya mengingatkan, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah, berikanlah seruan, karena tugasmu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kalian tidak punya daya upaya memaksa orang untuk taat kepada Allah, karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Dalam ayat lain Allah menegaskan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Siapa yang mengingkar, silahkan ingkar. Tapi ayat itu belum titik. Inna a'tadna lizzalimina naran. Sediakan neraka yang apinya menyala-nyala, yang akan menghantam, yang akan menghabiskan orang-orang yang zalim nanti di dalamnya. Ketika kemungkaran itu tidak dibasmi, tidak dicegah oleh aparat yang berwenang, maka siapkanlah 5 hal, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Ahmad Ibrahim Atiyah dalam kitab Wasailu Tabligh Da'wah. Ada 5 akibat ketika amar ma'ruf nahi. Istihqaqul la'nil ilahi, mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu'inal ladzina kafaru lisani zalika bima asa Nabi Daud, dan melalui perantara lisan Isa bin Maryam, karena mereka bermaksiat di hadapan Allah dan melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari itu banyak terjadi bencana-bencana di mana-mana. Kenapa demikian? Mungkin dai di tempat itu hanya menegakkan yang ma'ruf, mengajak salat, mengajak puasa, mengajak zakat, tapi mereka tidak berani berbicara tentang nahi mungkar
karena takut dibenci, karena takut tidak lagi diundang untuk berdakwah. Padahal Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, mantan Grand Sheikh Al-Azhar, mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak, ridallah ghayatun la tudrak. Untuk membuat manusia suka, senang kepada kita adalah tujuan yang mustahil bisa tercapai. Tapi untuk membuat Allah ridha kepada kita adalah tujuan yang harus dan jangan sampai pernah ditinggalkan. Imam Syafi'i berkata, man zanna annahu salima min alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang mengira dia selamat dari omongan dan lisan manusia, dia adalah orang gila. Karena Nabi saja dituduh sahir, tukang sihir. Nabi Muhammad dituduh kadzdzab, pendusta. Allah dituduh punya anak. Lalu siapa kita yang ingin selamat dari lisan manusia? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fasadul mujtama', rusaknya masyarakat. Ketika kemaksiatan di mana-mana, muncul kekhawatiran orang tua, anaknya nanti akan masuk dalam golongan orang-orang yang bermaksiat. Karena kata para ulama, su'ul khulqi yu'di, akhlak yang buruk itu akan menjamur. Fa innal qarina bil muqarini muqtadin, teman satu dengan teman yang lainnya akan saling mensifati. Ketika akhlak rusak, maka itulah kata Ahmad Syauqi, seorang penyair, yang mengatakan innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat, sesungguhnya kemajuan, kesuksesan suatu kaum ada pada akhlak mereka. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu, tetapi ketika akhlak itu telah hilang, maka hancur pula kaum tersebut. Sahabat Nabi Sufyan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami juga akan celaka sedangkan di sekitar kami masih banyak orang-orang saleh? Lalu apa dijawab oleh baginda Nabi? Naam, idza kathural khabath. Ya, kalian tetap akan celaka ketika kemaksiatan bertebaran di mana-mana. Lalu yang ketiga, intifa'u wasfil khairiyah anil ummah, redupnya cahaya umat ini sebagai umat terbaik. Karena umat Islam ini dikatakan umat terbaik bukan karena banyak yang berangkat haji ke Makkah, bukan karena lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggema. Kita dikatakan umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian dikatakan umat terbaik ketika kalian menegakkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah adamu istijabatid du'a. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ketika di suatu negeri berbulan-bulan tidak turun hujan, lalu masyarakat di tempat itu melakukan salat istisqa, meminta hujan. Tetapi berhari-hari melakukan salat istisqa, hujan tak kunjung turun. Inilah yang perlu menjadi muhasabah. Kenapa doa tidak diijabah? Karena salah satunya sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya ayuhan nas, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Wahai manusia, ajarlah kepada yang ma'ruf, cegah dari yang munkar. Sebelum kalian berdoa, doa tidak diijabah. Sebelum kalian memohon ampun, dosa tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nuzulul 'uqubah al-'ammah, turunnya azab secara merata. Yang azab itu
tidak sekedar menimpa orang-orang zalim, orang-orang saleh akan juga kena imbasnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi dan di langit, bencana yang terjadi tidak lain adalah akibat ulah tangan manusia. Tapi sebenarnya ayat ini ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Karena lanjutan ayat ini, liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah memberikan bencana adalah dari sebagian kemaksiatan yang kalian lakukan, belum semua. Kalau Allah menurunkan bencana dari semua kemaksiatan yang kita lakukan, tentu kita semua akan binasa. Maka ketika kita melihat kemaksiatan, cegahlah dengan hati kita, ubahlah dengan hati kita, tanamkan dalam hati kita bahwa itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang kedua, nasihati saudara kita, jangan melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, jangan menghancurkannya dengan tangan kita. Serahkanlah kepada aparat yang berwenang, karena mereka yang diberikan amanah untuk mencegah kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.